Sahabat berbagi, kasus COVID-19 terus bertambah. Data dunia lebih dari 600.000 orang positif COVID-19, 140.000 sembuh, dan 30.000 meninggal dunia. Di Indonesia, kasusnya lebih dari 1.000 orang yang positif COVID-19, dan 100 orang diantaranya meninggal dunia. Bagaimana cara mencegah meluasnya penyebaran penyakit ini? Berada di rumah saja atau jaga jarak. Ini sangat penting. Selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang-orang di sekitar kita dari orang-orang yang merasa sehat. Kenapa disebut merasa sehat? Karena penyebaran virus ini ada masa inkubasinya. Orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia bisa ditumpangi virus corona. Kemudian dia bisa menularkan atau menyebarkan virus ini ke orang lain. Berada di rumah saja adalah salah satu upaya untuk menjaga agar diri kita tetap sehat. Jika Anda terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya Anda mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu jaga jarak, jangan berdesakan, jaga jarak kurang lebih 1-2 meter dengan orang di sekitar Anda. Selain itu, kita juga bisa melakukan upaya-upaya lainnya untuk menjaga agar diri kita tetap sehat. Di antaranya adalah jaga stamina. Bagaimana caranya? Yaitu makan dengan makanan bergizi. Usahakan menu makanan Anda ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada lemak, ada buah, dan juga Anda minum susu. Kemudian usahakan Anda tidur cukup 6-8 jam sehari. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan olahraga. Meskipun Anda di rumah saja, olahraga dapat Anda lakukan. Minimal dalam 1 minggu 2-3 kali sehari dengan durasi antara 30 menit sampai 1 jam. Dan yang tak kalah pentingnya, usahakan Anda untuk selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, apapun aktivitas yang Anda lakukan. Cara mencuci tangan adalah dengan 6 langkah mencuci tangan yang benar. Caranya adalah dengan air mengalir, gunakan sabun secukupnya, kemudian ratakan sabun di telapak tangan Anda. Kemudian ratakan di sela-sela jari tangan Anda, ujung-ujung jari, kemudian di ibu jari, kemudian di telapak, ujung-ujung jari, dan ratakan seluruhnya, kemudian bilas kembali dengan air dan dilap kering. Ini adalah salah satu upaya yang paling mudah, paling murah, dan paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. Berikutnya adalah, jangan sering-sering Anda untuk memegang area di sekitar wajah Anda, apakah hidung, mulut, maupun mata. Bila Anda bersin atau batuk, tidak menggunakan tangan, tapi dengan cara seperti ini. Apabila Anda terpaksa harus menggunakan tisu, segera buang tisu ke tempat yang tertutup. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita tertular virus corona. Apakah kita perlu atau harus menggunakan masker? Masker pada prinsipnya digunakan adalah apabila Anda sakit. Karena virus corona ditularkan melalui droplet, melalui batuk maupun bersin. Jadi kalau Anda sakit, ada batuk, ada bersin, ada pilek, maka sebaiknya Anda menggunakan masker supaya virus yang ada tidak menular pada orang di sekitar Anda. Masker juga digunakan apabila Anda sehat, tapi Anda ada risiko kontak dengan orang-orang yang sakit. Jadi masker tujuannya adalah untuk membentengi diri Anda terhadap virus, apakah dari luar ke tubuh Anda atau dari tubuh Anda keluar. Ada orang-orang atau kelompok orang yang rentan atau berisiko tinggi untuk terpapar virus corona. Siapa itu? Adalah orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Orang-orang lanjut usia, orang dengan penyakit kronis atau penyakit yang sudah menahun, orang yang diabetes, orang dengan asma, orang dengan penyakit jantung, orang dengan penyakit kanker di mana dia mendapatkan kemoterapi, dan juga Anda perokok. Orang-orang tersebut dia berisiko atau lebih mudah terisiko untuk terpapar virus corona. Dan ada satu lagi kelompok adalah ibu hamil. Khusus untuk ibu hamil, dalam kondisi wabah COVID-19 ini, Anda harus tetap menjaga stamina agar Anda dan janin Anda tetap terlindungi dan tetap sehat. Perkumpulan Dokter Kebidanan seluruh Indonesia menyarankan Anda untuk menunda periksa kehamilan kecuali dalam keadaan gawat darurat kebidanan. Apa saja itu gawat darurat kebidanan? Apabila Anda mengalami mual muntah hebat sehingga Anda lemas, kemudian adanya perdarahan melalui jalan lahir, adanya kontraksi yang cukup kuat, kemudian Anda tidak merasakan gerakan janin, adanya nyeri kepala yang hebat, disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas 140/90, atau adanya keluar cairan ketuban. Apabila ada keluhan-keluhan tersebut, sebaiknya Anda segera periksa. Kami, dokter kebidanan, bidan, perawat, dan petugas medis siap untuk membantu dan melayani Anda. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.